Assalamualaikum teman-teman. Mimin akan ulas film Patan yang dibintangi Shah Rukh Khan. Cerita ini diawali dengan sebuah fakta tentang dicabutnya hak istimewa Kashmir pada tanggal 5 Agustus tahun 2019. Kebijakan pemerintah India tersebut secara otomatis mengakhiri otonomi Kashmir yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Petinggi tentara Pakistan, Jenderal Qadir memberikan reaksi keras. Penghapusan hak istimewa Kashmir sama artinya dengan India menabuh genderang perang. Bagi Jenderal Qadir, kesewenang-wenangan India harus diberikan pelajaran. Qadir menghubungi organisasi teroris swasta bernama Outfit X pimpinan JIM. Qadir berani membayar berapapun asal India dibuat bertekuk lutut. JIM menyanggupi permintaan itu, namun JIM butuh waktu untuk membuat India benar-benar bertekuk lutut. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2022, persiapan JIM untuk menundukkan India hampir rampung. JIM telah memerintahkan anak buahnya, Rafi, untuk membeli rudal anti-radar kepada seseorang bernama Fayyad di Afrika. Rafi sendiri tidak mengetahui untuk apa rudal tersebut. JIM tidak mau memberitahunya. JIM memang tidak mempercayai siapapun, jangankan Rafi, Tuhan saja selalu dicurigai oleh JIM. Di waktu yang bersamaan, Rafi dicari seseorang ke tempat Fayyad. Anak buah Fayyad menangkap dan menyiksa orang itu. Rafi jadi penasaran siapakah sosok yang mencarinya hingga ke Afrika. Suara orang itu sama sekali tidak asing bagi Rafi. Rafi sangat kaget mengetahui orang itu masih hidup. Dialah Patan yang diperankan Shah Rukh Khan. Pertanyaan pertama yang diajukan Patan kepada Rafi, di manakah wanita bernama Rubai? Rafi tersenyum mendapat pertanyaan seperti itu. Patan diminta tidak perlu mencari Rubai. Sebentar lagi Patan juga akan mati. Namun tiba-tiba Patan mengamuk menendang Rafi. Sepertinya Patan sengaja membuat dirinya tertangkap hanya untuk bisa bertemu Rafi. Terbukti Patan begitu kuat dan hebat. Patan terlihat ahli menggunakan senjata. Sangat mudah baginya melumpuhkan semua musuh. Tujuan utama Patan untuk menculik Rafi yang merupakan anak buah JIM. Patan berhasil membawa Rafi pergi menggunakan helikopter yang ada di tempat tersebut. Sementara di India, ada departemen khusus bernama GOCR yang merupakan singkatan dari Joint Operations and Covert Research. GOCR tiba-tiba mengidentifikasi keberadaan Rubai yang dicari-cari oleh Patan. Rubai tertangkap kamera keamanan di Paris, Prancis. Kepala GOCR Nandini Grewal terkejut melihat kemunculan Rubai. Nandini langsung mengajak anak buahnya pergi mencari Patan. Anak buahnya jadi penasaran, mengapa mereka harus menemui Patan setelah Rubai terdeteksi. Nandini kemudian menceritakan sosok Patan yang ternyata pendiri GOCR. Semuanya berawal dari 2 tahun lalu. Patan sempat terluka parah saat menjalankan misi di Myanmar. Berminggu-minggu dia dirawat di rumah sakit. Saat itu semua orang mengira bab Patan alias Shah Rukh Khan telah berakhir. Masa kejayaannya dianggap telah usai. Patan juga telah pensiun dari pekerjaannya sebagai agen RAW. Begitu pula dengan atasannya, Nandini, yang sudah memasuki masa pensiun. Tapi Patan kembali untuk menulis ulang sejarahnya sendiri. Istilah kata Patan Shah Rukh Khan yang dikenal sebagai raja romantis telah berubah untuk menjadi raja aksi. Patan mengajak Nandini tetap mengabdi pada negara. Patan mengusulkan pembentukan departemen baru bernama GOCR. Anggotanya terdiri dari para agen hebat RAW yang sudah pensiun karena cedera atau trauma. Nandini menyetujui gagasan itu. Dengan jaringan yang dimiliki Nandini, GOCR terbentuk. Gaya kerja GOCR tidak terikat aturan apapun. Berbagai misi berbahaya hanya taman bermain bagi mereka. Salah satu karya GOCR yaitu memanfaatkan teknologi hologram. Nandini saja sampai tertipu saat melihat video sekretaris RAW Kolonel Luthra. Nandini mengira Luthra benar-benar di hadapannya. Hal paling penting yang ditemukan GOCR, mereka mendeteksi aktivitas organisasi teroris Outfit X yang sedang menargetkan India. Organisasi tersebut telah terlibat berbagai aksi teror di dunia. Mereka bekerja berdasarkan kontrak, bukan alasan ideologis. Jelas Patan di hadapan Kolonel Luthra. Awalnya Luthra tidak begitu peduli dengan organisasi teroris yang beroperasi seperti perusahaan. Tapi masalahnya, India telah menjadi target Outfit X berikutnya. Informasi yang didapatkan GOCR, Outfit X akan menjalankan operasinya di Dubai pada acara konferensi ilmiah Asia yang akan dihadiri Presiden dan 2 ilmuwan India.
Luthra meyakini target Outfit X adalah presiden. Untuk memastikan keamanan presiden di Dubai, Rao mengubah rute perjalanan presiden ke lokasi acara. Sedangkan kedua ilmuwan, Dr. Sahani dan Dr. Faruqi, dibiarkan pergi tanpa pengawalan ketat. Mereka semua tertipu. Outfit X justru menyerang rombongan ilmuwan. Jim bersama anak buahnya menculik Dr. Sahani dan Dr. Faruqi untuk sebuah pekerjaan penting. Patan dan timnya terlambat bergerak. Dia berusaha mengejar Jim yang menggunakan penutup kepala. Namun, Jim sangat tangguh. Kendaraan Patan yang justru ditabrak. Patan bersama dua rekannya dibuat tidak berdaya. Dalam kondisi terluka, Patan tersentak kaget melihat wajah Jim. Ternyata dulunya Jim adalah agen terbaik Rao yang tercatat sudah meninggal. Negara bahkan telah memberikan piagam penghargaan untuk Jim setelah kematiannya. Tapi fakta di depan mata, Jim masih hidup dan sangat membenci negaranya. Jim akan meledakkan kendaraan Patan. Untungnya, Patan bisa keluar mobil. Sayangnya, Patan gagal menyelamatkan salah satu rekannya. Jim sendiri telah pergi. Dia mengamankan Dr. Sahani ke helikopter. Patan datang menyerang Jim dan menyelamatkan Dr. Faruqi. Pertarungan Patan dan Jim terjadi. Keduanya sangat terlatih. Jim tidak ingin menghabiskan waktu bertarung dengan Patan. Dia memiliki kesibukan lain untuk balas dendam kepada India. Jim lebih memilih kabur membawa Dr. Sahani dengan helikopter. Patan kembali ke India. Dia penasaran mengapa Jim sangat membenci India. Kolonel Luthra menduga Jim menjadi penjahat karena kecewa dengan India. Dulu Jim dan Kabir yang diperankan Hrithik Roshan merupakan agen terbaik Rao. Tidak ada yang lebih baik dari mereka dalam menjalankan misi. Salah satu keberhasilannya, Jim mampu menyelamatkan Sandra dari kelompok teroris bajak laut Somalia. Tidak lama, kelompok teroris itu balas dendam. Jim dan istrinya yang sedang hamil berhasil diculik. Teroris meminta uang tebusan kepada pemerintah India jika Jim ingin dibebaskan. Masalahnya, Rao dan pemerintah tidak mau bernegosiasi dengan teroris. Jim diolok-olok oleh para teroris karena begitu mencintai negaranya. Padahal negaranya sama sekali tidak mempedulikan keselamatan Jim. Akibat keegoisan Rao dan pemerintah, Jim menyaksikan sendiri istri serta anaknya yang masih dalam kandungan dibunuh. Entah bagaimana, Jim tidak meninggal saat itu. Hanya saja, Rao tidak menemukan mayat Jim sehingga dianggap telah meninggal. Tragedi itulah yang diduga mengubah jalan hidup Jim dan mendirikan Outfit X. Tapi Luthra belum mengetahui jika Jim juga disewa Jenderal Qadir Pakistan untuk membuat India bertekuk lutut. Setelah mendengar cerita tentang Jim, Patan bisa memahami amarah di mata Jim. Meski Jim bersalah dan jahat, tapi Rao dan pemerintah juga salah karena tidak mempedulikan nyawa seorang agen. Pertanyaan penting yang harus dijawab Patan saat ini adalah tujuan Jim menculik ilmuwan seperti Dr. Sahani. Patan bersama timnya kesulitan mendapat informasi valid. Informasi yang didapatkan melalui darknet, Jim sedang sibuk dengan sesuatu yang disebut Rock the Beach. Entah apa itu Rock the Beach, masih menjadi misteri. Petunjuk lainnya yang didapatkan JOCR, aktivitas Jim di Dubai dibayar melalui rekening seorang dokter Pakistan bernama Rubina Muksin. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi, Patan pergi mencari Rubina yang sedang berada di Spanyol. Rubina ditemukan di sebuah acara pesta pinggir pantai. Cukup mudah bagi Patan menggali informasi tentang Rubina dan mendekatinya. Tapi ternyata Patan masuk perangkap. Kedatangan Patan telah ditunggu oleh Jim dan anak buahnya. Informasi yang didapatkan JOCR sengaja dilempar oleh Jim agar Patan datang. Umpan Jim berhasil. Patan bisa ditangkap dengan mudah. Jim menawarkan Patan ikut bergabung dengan Outfit X. Semua anggota Outfit X bukan orang biasa. Mereka para mantan agen rahasia dari berbagai negara. Di antaranya Raffi yang merupakan mantan agen Mesir. Sedangkan Rubina yang akrab dipanggil Rubai ternyata mantan agen ISI Pakistan. Bergabunglah Patan, jadi kaya dan kuat. Negara tidak akan memberimu apa-apa kecuali peti kematian, ujar Jim. Tawaran menggiurkan itu ditolak mentah-mentah. Itu artinya Patan lebih memilih mati. Jim menginstruksikan anak buahnya menghabisi Patan sebelum pergi dengan helikopter.
Patan dalam kondisi tidak berdaya. Anehnya, Rubai tiba-tiba berbalik arah menyelamatkan Patan. Kemampuan bertaruh Rubai patut diacungi jempol. Patan bisa bersantai dan hanya jadi penonton. Rupanya Rubai bukanlah mantan agen ISI Pakistan. Rubai masih aktif bekerja untuk ISI. Sudah setahun Rubai menyamar dan bergabung menjadi anak buah Jim untuk mengawasi aktivitas Outfit X. Alasan Rubai menyelamatkan Patan agar dibantu mencapai misinya. Obrolan mereka terganggu karena musuh yang datang semakin banyak. Rubai mengajak Patan melarikan diri. Sialnya perut Rubai terkena peluru. Giliran Patan yang unjuk gigi melibas anak buah Jim. Patan dan Rubai kabur dengan melompat ke laut. Rubai terbangun setelah pingsan selama 18 jam. Patan kembali menanyakan alasan Rubai menyelamatkannya dari anak buah Jim. Tujuan Rubai agar Patan membantunya mendapatkan Rakte Beach. Patan sendiri belum mengetahui makhluk apa yang bernama Rakte Beach. Rakte Beach ada di Rusia. Jim akan mendapatkannya dalam 7 hari. Akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan Jim, ungkap Rubai. Oleh karena itu, Rubai mengajak Patan mencuri Rakte Beach. Patan sendiri masih agak ragu. Bagaimana mungkin dia akan bekerja sama dengan agen Pakistan? Sementara selama ini India dan Pakistan tidak pernah menjadi teman baik. Masalahnya mengambil Rakte Beach jauh lebih penting. Patan pun setuju bergandengan tangan dengan Rubai untuk mencuri Rakte Beach. Tidak lupa Patan melaporkan semua itu kepada atasannya, Nandini. Patan dan Rubai pergi ke Rusia. Patan sangat mengenal Rusia karena pernah 3 tahun bertugas di sana. Masalahnya mencuri Rakte Beach bukan hanya sulit, tapi juga mustahil. Rakte Beach tersimpan di berangkas nomor 412 di lantai 92 Menara Woskwich. Itu adalah tempat berangkas paling aman di dunia. Belum lagi berangkas tersebut memiliki gembok dan kunci yang dipegang 2 orang berbeda. Tapi ini Patan guys. Patan Sarukan merupakan agen cerdas dan hebat. Dia memiliki rencana brilian untuk membuka berangkas seperti dalam film Happy New Year. Patan menjalankan rencananya mengambil sidik jari wanita yang memegang kunci, sedangkan Rubai ditugaskan mendapatkan sidik jari pria pemegang gembok. Pekerjaan itu mereka selesaikan dengan baik. Pencurian Rakte Beach akan dilakukan besok pagi. Patan dan Rubai menjadi lebih dekat. Rubai penasaran dengan nama Patan yang identik dengan seorang Muslim. Patan bercerita nama itu dia dapatkan ketika ikut dalam misi gabungan bersama tentara Amerika di Afghanistan tahun 2002. Saat itu, tentara Amerika menembakkan rudal untuk membunuh pemimpin Taliban Salahuddin Hussaini. Tentara Amerika salah informasi. Mereka justru menargetkan Salahuddin yang berprofesi sebagai guru madrasah, bukan Salahuddin pimpinan Taliban. Patan berusaha menyelamatkan semua orang di madrasah. HP milik guru Salahuddin yang dikunci sebagai target dibawa lari menjauh. Patan melempar HP itu ke tempat sepi, namun rudal sudah tiba dan meledak di udara. Patan terluka parah. Dia koma selama 1 bulan. Penduduk desa setempat yang beragama Islam merawat Patan dengan baik karena dianggap sebagai pahlawan. Setelah sembuh, Patan diperlakukan seperti keluarga oleh semua penduduk desa. Penduduk desalah yang memberikan nama Patan. Setiap tahun, saya selalu berusaha merayakan Idul Fitri bersama semua orang di desa itu. Tutur Patan mengakhiri ceritanya. Pagi telah tiba, saatnya melaksanakan misi penting mencuri Rakte Beach. Mereka harus mencuri gembok dan kunci berangkas terlebih dahulu. Patan bertugas mencuri gembok, sedangkan Rubai mencuri kuncinya. Aksi Rubai sempat ketahuan, namun cukup mudah baginya melarikan diri. Setelah mendapatkan kunci dan gembok berangkas, saatnya Patan maupun Rubai menuju Menara Woskwich. Mereka sudah menyiapkan pesawat agar cepat sampai. Cukup mudah mengakses tempat penyimpanan berangkas karena mereka sudah memiliki gembok dan kuncinya. Patan turun ke bawah untuk mengambil Rakte Beach yang ternyata seperti cairan kimia. Rakte Beach itu pun dilemparkan ke Rubai. Patan bergegas naik ke atas lagi dengan kain yang diberikan Rubai. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak diduga terjadi. Rubai memotong kain tersebut. Patan terjatuh dan terjebak. Rubai berkhianat dan meninggalkan Patan. Sungguh sakit dan perih hati Patan dihianati seperti itu. Ternyata Patan telah ditipu sejak awal. Semua yang terjadi merupakan rencana Jim. Patan dimanfaatkan hanya untuk bisa mendapatkan Rakte Beach.
Mengingat Jim tidak bisa mencuri Raktebic seperti yang dilakukan Patan. Rubai benar-benar licik. Pengkhianatan Rubai membuat Patan tertangkap tentara Rusia. Patan dibawa ke penjara hitam. Dia disiksa dengan sangat keji. Padahal Patan sendiri masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah dia curi. Atasan Patan, Nandini, datang dari India. Tapi Nandini mengaku Patan telah bertindak tanpa izin. Nandini mempersilahkan pihak Rusia memberikan hukuman apapun untuk Patan. Tentara Rusia akan membuat Patan terbunuh di kereta api. Tapi ini Patan guys, tidak mudah untuk membunuhnya. Patan memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Patan tetap santai menghadapi lawannya. Dia juga sudah mengetahui ada seseorang yang akan datang membantu. Orang itu adalah Tiger yang diperankan Salman Khan. Tiger merupakan agen Rao juga. Kedatangan Tiger atas perintah Nandini. Patan sudah diberitahu dengan bahasa isyarat. Nandini hanya pura-pura saja tidak mempedulikan Patan untuk menjaga hubungan dengan Rusia. Sambil membawa segelas kopi, Tiger menumpas musuh-musuh Patan. Patan jadi bisa bersantai menikmati kopi. Tentara Rusia yang ada di kereta dihabisi juga. Sungguh indah melihat Patan dan Tiger bersama. Mimin jadi teringat film Karan Arjun. Generasi 90-an seperti Mimin pasti senyum bahagia melihat Shahrukh dan Salman Khan dalam satu layar. Dari dulu hingga saat ini, memang belum ada yang mampu mengalahkan Patan Shahrukh. Jangankan tentara Rusia, generasi muda seperti Ranbir Kapoor, Allu Arjun, Vijay, Prabhas, dan lain-lain tidak mampu mengalahkannya. Terbukti Patan dan Tiger dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya. Satu hal yang membuat Patan masih sakit hati, yaitu pengkhianatan Rubai dan tipu muslihat Jim. Patan ingin balas dendam, dan sejak itulah Patan menghilang dari dunia mata-mata. Itu pertama kalinya Patan merasa telah dikalahkan. Dia sudah bersumpah tidak akan kembali tanpa Rubai, Jim, dan Raktebic. Hilangnya Patan juga baik untuk hubungan diplomatik kita dengan Rusia. Tapi kini, waktu pengasingan Patan telah berakhir, ucap Nandini mengakhiri ceritanya. Kini Nandini telah sampai ke tempat Patan. Di sana juga ada Raffi yang sudah ditahan oleh Patan. Namun Raffi tidak mengetahui keberadaan Jim dan Rubai. Nandini memberitahu Patan tentang Rubai yang terdeteksi sedang berada di Paris. Saat itu juga Patan pergi ke Paris. Patan mengikuti Rubai dari belakang. Dengan kecerdasannya, Rubai bersembunyi dan menodongkan senjata kepada penguntitnya. Tapi ini Patan guys. Patan jauh lebih cerdas dibandingkan Rubai. Orang yang mengikuti Rubai rupanya rekan Patan yang bernama Raza. Sedangkan Patan menodongkan senjata ke Rubai dari arah belakang. Rubai tertangkap dengan sangat mudah. Patan menyadari Rubai sengaja membuat dirinya bisa dilacak. Kamu tahu saya mencarimu selama ini. Tiba-tiba kamu muncul dan sengaja tertangkap kamera CCTV. Apa yang kamu inginkan? Tanya Patan. Akhirnya Rubai bicara jujur. Ini tentang ancaman besar bagi India yang akan disebabkan oleh Raktebic. Ternyata Raktebic yang telah mereka curi dulu adalah sampel virus cacar. Jim ingin memutasi virus tersebut menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibandingkan COVID-19. Karena itulah Jim menculik Dr. Sahani yang bisa memutasi virus cacar. Saat ini pekerjaan Dr. Sahani telah rampung. Menurut Rubai, siapapun yang terkena Raktebic akan mati dalam beberapa jam. Raktebic bisa menghancurkan satu kota hanya dalam waktu singkat. Jim melakukan semua itu bukan hanya untuk balas dendam pribadi, tapi juga karena dibayar oleh Jenderal Qadir Pakistan. Jenderal Qadir ingin membalas India karena telah mencabut otonomi Kashmir. Ini bukan kemauan pemerintah Pakistan, ini keinginan Jenderal Qadir pribadi yang didukung kelompok ISI radikal, ungkap Rubai. Patan masih sulit mempercayai Rubai lagi setelah dihianati, tapi Rubai bersumpah telah menyesali perbuatannya dahulu. Rubai sangat mencintai negaranya Pakistan. Dia siap berperang melawan tentara India. Tapi bukan perang seperti ini yang saya inginkan. Saya tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Tolong percayai saya sekali lagi, Patan, ucap Rubai. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Patan kecuali mempercayai Rubai lagi. Patan pun kembali aktif dalam GOCR. Patan disambut antusias oleh timnya.
Rencana Patan akan mengambil Raktebich di laboratorium Jim yang ada di kawasan Siberia, Rusia. Laboratorium itu bisa saja dihancurkan dengan rudal, tapi dikhawatirkan virus Raktebich akan menyebar. Di laboratorium, Dr. Sahani telah menyimpan Raktebich dalam 2 bola logam. Sahani melakukan semua perintah Jim demi keselamatannya sendiri. Patan dan tim datang menyerang laboratorium. Jim dan anak buahnya berusaha menghalau Patan. Rubai menggunakan kesempatan itu untuk mengamankan Raktebich. Tapi tindakan Rubai diketahui Jim. Saat itu juga Jim menembak Rubai untuk mengambil Raktebich. Untungnya Rubai bisa menghindar. Jim juga membunuh Dr. Sahani dan pergi membawa Raktebich. Patan berusaha mengejar Jim. Rubai juga ikut membantu. Aksi kejar-kejaran berlangsung cukup sengit. Kawasan Siberia yang bersalju membuat Patan kesulitan menangkap Jim. Rubai berhasil mendapatkan salah satu bola yang menyimpan Raktebich. Namun Jim berhasil membuat Rubai terluka dan tenggelam. Patan terpaksa membiarkan Jim kabur demi menyelamatkan Rubai. Patan berhasil membawa Rubai dan Raktebich ke hadapan Kolonel Luthra. Raktebich akan dibawa ke India untuk dibuatkan vaksin. Hal yang membuat Patan kecewa, Kolonel Luthra menjadikan Rubai sebagai tahanan. Padahal Rubai telah banyak membantu. Rubai justru diinterogasi dan disiksa. Bola Raktebich telah diteliti di laboratorium Institut Penyakit Menular India. Nandini datang ke sana untuk mengetahui hasilnya. Informasi dari para petugas di sana, cairan yang ada di dalam bola hanya air biasa. Mereka tidak menemukan Raktebich. Nandini seperti tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tiba-tiba sistem laboratorium diretas oleh Jim untuk video call. Jim tertawa bahagia karena telah berhasil membodohi lawan-lawannya. Dengan penuh kesombongan, Jim merasa telah memenangkan setengah pertempuran. Rupanya Jim sengaja membuat salah satu bola Raktebich direbut lawan. Raktebich tidak pernah ditaruh di dalam bola. Raktebich justru berada pada lapisan bola. Itu artinya Raktebich telah menyebar di seluruh laboratorium. Semua orang tidak menyadari tubuhnya telah terinfeksi Raktebich. Nandini langsung panik mengetahui fakta itu. Dia memerintahkan laboratorium ditutup. Semua orang jadi panik. Patan dan Luthra datang melihat situasi. Raktebich telah mulai menyerang tubuh Nandini dan semua orang di dalam lab. Tidak mungkin mereka akan membawa virus keluar laboratorium. Virus itu harus dimusnahkan. Tapi bagaimana cara memusnahkan virus yang sudah ada di tubuh mereka? Nandini mengajak semua orang di dalam lab untuk bersedia mengorbankan diri. Virus itu akan lenyap hanya jika mereka mati terbakar. Oleh karena itu, demi kepentingan yang lebih besar, demi bangsa dan negara, Nandini akan bunuh diri dan meledakkan lab tersebut. Nandini berpesan kepada Patan agar tetap melanjutkan GOCR. Hanya Patan Shahrukh yang mampu menyatukan semua orang, baik mantan agen maupun bangsa India. Dan setelah itu, semua orang di dalam lab bunuh diri dan diledakkan. Sungguh perih hati Patan dengan semua yang terjadi. Jim muncul lagi melalui video call dengan gaya mengolok. Rudal Jim yang berisi Raktebich telah siap diluncurkan. Hanya Jim yang mengetahui kota mana yang menjadi targetnya. Ancaman Jim sangat serius. Jika Raktebich ingin dihentikan, maka tentara India harus meninggalkan Kashmir. Kalian hanya punya waktu 24 jam. Tidak boleh lagi ada tentara, tank, senjata, atau bendera India di Kashmir. Ini bukan negosiasi, ini ultimatum, tegas Jim. Patan tidak bisa tinggal diam, dia harus menghentikan Jim. Langkah pertamanya membebaskan Rubai dari tahanan Rao. Patan membawa Rubai kabur setelah mengalahkan para penjaga. Selain itu, Patan juga menyiksa Raffi untuk mendapatkan informasi tentang rencana Jim. Raffi menyebut lokasi rudal milik Jim berada di Afghanistan. Rudal itu memang ada di Afghanistan dan sudah siap diluncurkan. Apalagi India terkesan tidak mau melepaskan Kashmir. Jenderal Kadir datang untuk membayar Jim. Namun ketika Kadir akan mentransfer pembayaran, muncul berita di TV lokal tentang adanya virus mematikan yang menyerang sebuah desa. Virus itu diberitakan dari sebuah bola logam yang jatuh ke desa. Banyak penduduk telah meninggal. Jenderal Kadir dan Jim sangat heran dengan berita tersebut. Bagaimana mungkin bola Raktebich ada di desa Afghanistan? Jim memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke sana. Anak buah Jim datang ke desa. Mereka menemukan sudah banyak mayat di sana. Ada pula pecahan bola Raktebich. Ketika akan dipegang, Raktebich malah menghilang. Karena rupanya itu hanyalah hologram yang dibuat oleh tim GOCR. Penduduk desa setempat yang meninggal juga hanya berpura-pura saja. Mereka semua adalah keluarga Patan. Para penduduk sangat senang bisa membantu misi Patan.
Tujuan Patan untuk bisa menemukan keberadaan rudal Jim. Patan bersama Rubai dan yang lainnya mendatangi Jim, tapi Jim tidak mudah dilumpuhkan. Rudal juga sudah diaktifkan untuk segera diluncurkan. Pertarungan kembali terjadi. Rubai berhasil membunuh Jenderal Kadir, sedangkan Jim berusaha melarikan diri lagi. Patan pun mengejar Jim seperti biasanya. Rubai sibuk melawan anak buah Jim. Rubai menghabisi musuh-musuhnya dengan senjata seperti gaya Rocky Bai dalam film KGF 2. Hal yang mengagetkan, Rubai tidak menemukan Raktebich di dalam rudal. Itu artinya rudal hanya pengalihan saja. Temuan itu dilaporkan kepada Patan. Rubai menemukan fakta baru, bahwa Raktebich telah dibawa menggunakan pesawat penerbangan LT-72. Jim memang sangat cerdas. Pesawat itu saat ini akan segera mendarat di Bandara Delhi. Kolonel Luthra berkoordinasi dengan semua pihak. Pesawat LT-72 dilarang mendarat. Pilot diperintahkan terbang sejauh mungkin dari kota Delhi. Raktebich ditemukan ada di dalam pesawat. Sekitar 3,5 menit lagi, Raktebich akan menyebar ke seluruh pesawat. Di tempat lain, Patan sedang bertarung melawan Jim. Patan harus merebut remote control milik Jim untuk menonaktifkan Raktebich. Waktu sangat mepet. Pemerintah India memutuskan untuk menghancurkan pesawat. Pilot memohon agar dicari solusi lain, mengingat ada 300 orang penumpang dan banyak anak-anak di dalam pesawat. Tapi pemerintah tidak peduli. Keselamatan kota Delhi jauh lebih penting dibanding 300 nyawa penumpang pesawat. Fire. Rudal untuk menghancurkan pesawat telah ditembakkan. 30 detik lagi, Raktebich juga akan menyebar. Sementara Patan masih kesulitan mengalahkan Jim. Patan kemudian membiarkan dirinya ditusuk oleh Jim demi bisa mendapatkan remote control. Pengorbanan Patan tidak sia-sia. Dia berhasil mengambil remote control dan menonaktifkan Raktebich. Luthra bergerak cepat membatalkan rudal. Pesawat selamat. Delhi selamat. Jim sangat marah karena rencananya gagal, tapi Jim tidak bisa mengalahkan Patan. Jim yang justru dijatuhkan ke bawah tebing oleh Patan. Jim berakhir tragis seperti nasibnya. Patan telah menjadi pahlawan. Saatnya dia menjalani hidup normal dan damai sebagai manusia biasa. Atasannya Nandini juga sudah tiada. Patan mengajukan pengunduran diri dari GOCR. Kolonel Luthra tidak membiarkan Patan pergi. Negara masih sangat membutuhkan Patan. Atas dedikasi dan prestasinya, Patan justru dipercaya untuk menggantikan posisi Nandini memimpin GOCR. Patan pasti mampu dan akan membuat GOCR lebih hebat lagi. Patan pun menyetujui. Dia kemudian pergi menemui Rubai. Sepertinya mereka berdua sudah saling jatuh hati. Film selesai. Bye-bye.